Ya, dah. Ya, kembali lagi di Garis Balap bersama gua Bagus Dan gua Yogo. Anjay. Pasti lu capek ya, Wim. Gue panggil lu Wim aja ya. Oke, santai. Iya. Ya, Gue panggil kedepannya lu nih Wim gua aja. mati lagi anak-anak itu, Gus, anak-anak nonton tiba-tiba mati gitu. Nonton ya. Kalau gue capek, Wim, asli. Capek ya? Capek dua minggu ini selalu kita disuguhkan dua balapan yang cukup menarik dan seru, terutama pada balapan pertama. Itu serunya luar biasa. Iya. Dan tadi Mungkin langsung aja ya. Mungkin langsung aja kita review ya. Balapan tadi tuh, Ya. Gila tadi seru banget tuh. Wah, iya tuh. Apa ya? Gimana ya prediksi gua? Coba lu. Prediksi gua Bentar, Wim. Kita kayaknya nggak hanya bahas itu aja deh. Kita sebenarnya bahas apa aja sih selain nge-review dua balapan Austria? Oke, selain review dua balapan di mana? Austria ya. Iya. Habis itu kita juga akan bahas itu kan ya, Fernando Alonso. Oh iya, Fernando Alonso comeback. Iya. Ya. Sama mungkin sedikit-sedikit ulasan review sebelum GP Hungaria nanti. Review ya. Ya. Review Hungaria. Kita kadang ngomong preview sama review tuh hampir sama loh. Nah, itu viewers kita agak ini nih membingung nih. Nah, makanya kita nyebutnya ulasan aja ya, ulasan sebelum GP Hungaria ya. Sebelum GP Hungaria. Nah, jadi di ulasan itu tentang opini kita gimana nanti GP Hungaria jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 yang di mana dimenangkan oleh Hamilton posisi pertama ya. Betul. Nah, ini nanti di tahun ini 2020 itu gimana GP Hungaria? Oke, kita langsung mulai aja yang mengenai dua balapan terakhir ini. Seperti apa menurut lu? Ya. Menurut gua gimana ya? Kalau gua bilang sih cukup di luar prediksi gua sih sebenarnya ya. Yang balapan apa nih? Pertama apa yang kedua barusan? Yang pertama, dua-duanya sih sebenarnya, cuman kalau gua lebih yang pertama Austria sama yang tadi ini Styrian. Cuman kalau gua lebih yang ke Austria sih. Austria ya. Balapan pertama ya. Bisa ulas dikit mungkin? Ulas dikit. Mungkin siapa yang mungkin lu highlight banget gitu, itu balapan Austria kemarin yang seminggu lalu itu luar biasa banget sih. Ya sebenarnya kalau prediksi gua sih yang posisi pertama itu kan Bottas kan ya. Iya. Valtteri Bottas. Nah, kalau gua maksudnya kalau dari gue bukan memprediksi sih kan sih sebenarnya lebih ke menjagokan lah. Gue lebih menjagokan yang di posisi pertama itu kalau nggak Vettel atau Verstappen gitu loh. Tapi Vettel tenggelam, Wim. Asli. Itu dia masalahnya. Lagi suwe ya. Iya. Iya, lagi kacau lah pokoknya. Iya. Nggak kacau juga sih sebenarnya, cuman mungkin memang karena ekspektasi gue ketinggian kali ya. Mungkin ada lagi, Wim. Masa itu aja? Pasti ada lah yang lu benar-benar lu wah banget. Mungkin dari posisi podiumnya yang gak unpredicted. Kayak misal Lando Norris podium kemarin. Nah, Lando Norris podium gue Nggak, kalau Lando Norris podium itu kalau gue sih ya maksudnya ya kalau gue sih ya bisa lah. Cuman kalau yang di bener-bener gue nggak nyangka tuh Bottas sih sebenarnya. Performa Bottas ya. Iya, apalagi dia di podium pertama loh. Itu kemarin itu. Apa itu udah itu aja, apa lu mau ulas yang balapan tadi juga? Kalau tadi sih ya sebenarnya sih
gue juga apa ya sebenarnya sih juga udah apa ya Apa ya, nggak seseru balapan yang kemarin ya. Dan juga dan yang menang juga dan dia juga lagi udah istilahnya udah ketebak lah gitu loh. Iya. Itu kalau ya mungkin itu aja mungkin Wim. Itu aja sih. Oh sama mungkin tadi ada beberapa insiden ya kalau nggak salah. Itu ada salah satunya Leclerc sama Vettel. Iya Leclerc sama Vettel. Itu pandangan mengenai Albon sama Hamilton dulu deh mungkin yang balapan pertama. Menurut lu gimana? Yang salah siapa, yang apakah hukuman untuk Hamilton pantas 5 detik untuk penaltinya? Sebenarnya sih Hamilton sama Albon ya. Iya Albon. Itu Albon bisa menang loh sebenarnya sih. Bisa menang dengan catatan kalau Hamilton tidak melakukan apa ya insiden. Ya pokoknya tidak insiden dengan Hamilton lah. Bisa loh peluang lah. Iya sih. Dan gue juga jujur menyayangkan hal tersebut sih. Apa ya? Mungkin lu bisa ulas sedikit. Enggak, sebenarnya apa ya peluang yang dimiliki Albon itu buat apa sih mengantarkan dia pada podium ya? Iya. Jadi kehenti gara-gara insiden itu sebenarnya. Insiden apa? Ya kalau menurut gue sih mungkin kalau hukuman ya lebih. Nah, kalau menurut lu deh gimana? Kalau menurut gue soalnya gue agak-agak apa ya? Masih bias ya. Lain. Enggak. Kalau gue ya, jujur sih, gue sih awal ulas dari yang pertama sampai yang sekarang ya balapannya. Balapan yang sekarang apa ya? Gue tuh jujur aja lagi capek sih. Pertama, gue capek pada balapan pertama karena serunya luar biasa. Gue pegel, gue mengeluarkan gestur yang apa kayak dramatis yang apa kayak wah gini, aduh, tapi itu gue capek karena itu gue sempat teriak juga karena Albon out, itu gue sempat teriak-teriak. Dan yang kedua itu gue capek karena Ferrari ulah lagi. Nggak, kalau Ferrari kalau Ferrari ngelawak lagi, dan yang insiden tadi sih harus gue akui itu salahnya Leclerc kalau menurut gue. Karena Leclerc berusaha untuk masuk ke dalam, di saat itu udah tidak ada ruang lagi untuk disalip. Ya udahlah, nyentuh bagian belakangnya Vettel. Lenyap, hancur. Sayap belakangnya. Nah, Leclerc juga ini yang retire. Yang insiden yang itu yang Albon. Nanti kalau pandangan lo gini. Gue sempet istilahnya sempat nimbrung salah satu orang. Aku udah kenal orang ini udah lama di akun Twitter. Dia salah satu anggota Indonesian Formula Society. Dia kayak nge-tweet gitu, kayak menurut kalian ini siapa yang salah. Itu diperlihatkan insiden Albon sama si Hamilton. Terus gue nimbrung di situ. Menurut pandangan gue ya ke dia itu, bahwa itu Albon itu menurut gue memaksa masuk ruang untuk nyalip di sisi luar kan, tikungan 4. Dan sudah gue bilang kan, tikungan 4 tuh emang ruangnya untuk lu mengovertake mobil lain. Yeah. Tapi cukup mustahil kalau lu overtake di sisi luar. Kalau sisi dalam mungkin banget, sisi luar. Nah, kalau berusaha punishment
hukuman nih. Enggak, Hukuman. bentar. Gue ini aja, gue analisa aja. Oh, oke. Sekalian hukuman. Albon memaksa masuk, si Hamilton nggak sadar nih, nggak tahu nih. Kita kan nggak tahu ya di posisinya Hamilton tuh, dia tuh posisinya kayak apa? Apakah dia lihat spion kah apa enggak? Dan mungkin itu sisi titik buta lah dari Hamilton. Jadi Hamilton tidak melihat Albon mau nyalip dia, tahu-tahu nyentuh deh. Sehingga terjadi insiden seperti itu ya. Iya, kalau menurut gue siapa yang salah sih sebenarnya 50-50 apa ya? 55% salah Hamilton, 45 salah Albon. Albon di sini juga salah karena dia menurut gua agak memaksa masuk sih. Ya namanya juga pembalap muda lah, dia kurang perhitungan atau apa ya. Si Albon ini kan masih muda. Terus memaksa masuk, di situ nggak ada ruang. Hamilton juga nggak tahu kan, nggak tahu nggak tahu apa harus menghindar atau apa. Ya udah tabrak. Apakah Albon salah? Ya bisa dibilang bisa salah bisa enggak. Hamilton juga gitu, nggak sepenuhnya salah dia. Jadi ya menurut gue ini ya tipis lah untuk bisa menjudge sih. Tapi kalau untuk punishment-nya apakah Hamilton pantas dihadiahi 5 detik penalti? Ya untuk gue cukuplah 5 detik itu. Kalau misalnya hukuman bisa misal 10 detik kan bisa aja tuh tahu 10 detik. Ya itu menurut gue konyol sih. Tapi untuk gue 5 detik merugikan pembalap lain lah istilahnya. Sebenarnya nggak merugikan sih. Albon juga membuat dia rugi gitu, membuat Hamilton rugi, membuat dirinya rugi juga. Ya menurut gua 5 detik ya pantas lah menurut gua sih. Deserve lah. Berarti kalau untuk insiden yang Hamilton sama Albon itu bisa dibilang 50-50 ya? Maksudnya apa ya? Nggak bisa dibilang salah Albon juga nggak bisa dibilang salah Hamilton juga. Rasanya nggak itu juga, nggak sinkron juga. Dan juga menurut gua Albon Albon ini juga naif sih menurut gua, agresif juga mengambil keputusan dengan cepat. Hamilton juga nggak tahu Albon di situ. Jadi menurut gua dua-duanya sih ya. Kalau menurut gua Hamilton pantas untuk dapat penalti, tapi alangkah fairnya itu nggak dihukum apa-apa. Jadi cuma racing incident udah. Iya, gue juga setuju. Nggak ditindaklanjutin gitu. Alangkah adilnya. Kalau masalah 5 detik tadi ya? Iya, hukuman 5 detik. Itu yang menguntungkan Lando Norris loh. Kalau 5 detik sih ya, gue sih ya setuju aja sih. Soalnya itu kan juga keputusan FIA kan ya? Iya, race steward. Ya, jadi menurut gua ya namanya apa sih, namanya persaingan ya, namanya persaingan di dunia, apalagi ini kan F1 pemula gitu. Iya, mungkin ya. Dan Albon juga pengen membuktikan sih. Iya, membuktikan tapi bahwa dia pantas gitu loh, wakil Asia Tenggara yang keren loh bisa itu. Nah itu masalahnya. Iya, meskipun di karir juniornya dia pernah memegang kebangsaan Inggris ya, karena memang ayahnya Inggris gitu, ibunya Thailand. Ya jadi tapi ya menurut gua dari keseluruhan double header balapan Austria ini yang gua patut highlight adalah Lando Norris ya. Lando Norris itu aduh, gue jujur cukup bangga dengan ini anak sih. Nggak anak juga sih, kita seumuran sama dia gitu. Dengan kawan kita satu ini gitu. Menurut gua ya 99 ya. Dia 99. Cuma dia berarti adik gua. Ya adik gua. Sahabat kita lah, kurang lebih lah. Kawan Sohi. Ya, jadi nongkrong kawan. Nanti gua chat lah lewat WA. Oke. Siap. Siap lah. Tapi lu yang bayarin dia pasti mau dibayarin sih. Buset, lo kata gue orang kaya.
Cuman aminin aja sih gue sih bang. Sohib. Amin ya Allah, amin. Amin. Ya udah, jadi kenapa yang gua highlight adalah Lando Norris karena nih kawan kita ini udah menurut gua terbukti dengan McLaren musim lalu dia tampil juga oke, bagus. Dan di musim ini juga bagus juga. Di awal musim udah di 2 balapan top 5 loh. Balapan top kemarin 5, di ya? top 3 finish di podium ketiga meskipun ada bau keberuntungan karena Hamilton dihukum 5 detik penalti, tapi itu kalau dia telat aja 0,2 detik ke garis finish, nggak dapat tuh podium. Soalnya itu pokoknya jarak dia sama Hamilton tuh 4,8 detik pada saat di finish line. Dan dia cetak fastest lap di lap akhir itu luar biasa sih menurut gue si Lando Norris. Jadi di balik keberuntungan dia juga berusaha gitu untuk memperebutkan podiumnya. Dan untuk balapan tadi di Styrian juga dia bagus, start dari posisi 7 kok nggak salah ya, posisi 7 posisi berapa? Dia bisa finish di posisi 5. Dan di titik-titik akhir dia overtake Sergio Perez yang sayap depannya rusak karena insiden sama Albon. Ya, itu Sergio Perez sama Albon ya. Ya, dan juga si Lando Norris ini cukup bertarung sengit dengan Stroll sama Ricciardo di lap terakhir. Tapi yang gue heran di balapan tadi tuh telat panas sih, Wim. Nah, balapan tadi itu apa ya? Cukup membosankan di pertengahan bisa dibilang. Vettel kok bisa ya, itu lagi apes aja udah Ferrari. Gue emosi sumpah, gue ngeliat aduh sialan Ferrari. Ya udahlah. Yap, itu aja sih. Ya semoga aja Hungary bagus. Kalau Hungaria ya gue yakin bisa lah ya. Vettel. Bisa. Saya. Ya. Ya asalkan ya lagi-lagi ini sih Ferrari telat mengembangkan mobilnya sih. Jadi kayak mereka membawa spek mobil yang dibawa untuk balapan Austria itu spek mobil yang masih dipakai untuk testing. Jadi ya tahu sendiri lah Italia kan adalah negara dengan salah satu kasus terbanyak virus corona. Nah ini yang membuat Ferrari juga nggak bisa mengembangkan mobil di tengah pandemi ini. Kurang optimal lah bisa dibilang. Nah makanya kita lihat nanti Hungaria mereka akan seperti apa menurut gua. Semoga aja sih ada perkembangan gitu. Hungaria itu akan dilaksanakan tanggal 7 Agustus. Ini kok Agustus? Oh ya ini nih bulan ini saya gue lupa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kau tidak membaca kah? Iya. Yang Agustus itu apa ya PTW ya? Guys, nih. Gua udah kasih dia jadwal balapan Formula 1 musim ini. Pokoknya gue kasih, lu paham aja. Kagak paham juga. Hungaria Agustus. Iya, yang Agustus itu apa ya? Agustus. Oh ini ya, Inggris ya. Iya, Inggris itu 2 balapan Inggris, juga. Agustus ya. Iya. Oh ya, Inggris ada balapan pertama, Inggris yang kedua apa tuh? Itu balapan anniversary ya? Iya, anniversary Formula 1 ke 70 tahun. Formula 1. Oke, nanti apa? Kita bakal ulas tuh di situ tuh. Review anniversary. Bisa dan semoga aja lu bisa keluar, bisa record bareng lah. Ya, amin dah. Agustus. Amin. Oke. Jadi Hungaria menurut lu akan seperti apa? Dan tracknya lu udah pelajarin akan seperti apa? Kalau Hungaria sih, kalau dari segi apa ya, sirkuit ya. Kalau apa, ini nggak tahu sih ya, maksudnya apakah di mata pebalap itu seperti apa? Cuman kalau yang opini ini apa ya? Hanya sekedar opini loh ya, hanya sekedar opini. Iya. Maksudnya, ya itu sirkuitnya itu lebih apa ya? Nggak se ekstrim apa tuh Austria. Nggak se apa? Dari sudut pandang gua ya. Nggak se apa ya? Sesulit apa tuh
Austria, sirkuit Austria. Oh, ya, Ini kalau dari sudut pandang gua ya. ya. Terus juga apa? Kalau kita kembali lagi ke tahun 2000 tahun lalu 2019 kan Ya. Hamilton ya posisi pertama. Hamilton menang. Itu Ya, karena itu Hamilton menang, nggak menang mudah sih. Itu melalui perjuangan melawan Max Verstappen yang start dari posisi pole musim lalu itu. Sempat bertarung itu. Verstappen di urutan kedua ya kalau salah. Ya kedua. Itu di lap terakhir itu. Kedua, strategi ketiga Mercedes Vettel. cukup brilian. Kalau nggak salah Vettel. Vettel ya. Ya berarti untuk Hungaria yang nanti ini ya gue yakin Vettel bisa lah ya. Bisa aja asalkan Ferrari bisa bukan mengoptimalkan kayak istilahnya mengembangkan mobil yang telah belajar lah. Gue berharap Ferrari banyak belajar dari dua balapan Austria ini, bahwa mereka tuh sebenarnya masih banyak kekurangan bisa gue bilang. Gitu. Kekurangan mungkin dari segi teknis mungkin ya. Teknis, terus juga masih jauh lah dari Mercedes bisa gue bilang sih. Malah menurut gue Red Bull yang bisa bersaing. Itu yang Leclerc yang posisi 2 pada balapan pertama, menurut gue itu beruntung juga loh si Leclerc. Iya. Leclerc aja akuin bahwa dia tuh nggak nyangka bahwa bisa berada di posisi 2. Jadi itu tadi menurut lo itu aja. Kalau gue untuk yang GP Hungaria ini gue lebih menjagokan Max Verstappen untuk di podium pertama. Iya, bermodalkan bahwa ia tuh pada musim lalu meraih pole, tapi emang lagi pada saat di balapannya emang Mercedes menjalani strategi pit stop yang bagus sih. Gitu. Kalau gue cuma ada apa? Saingannya mungkin dari segi saingan mungkin ya Hamilton. Apalagi tahun lalu kan Hamilton di Hungaria udah menang tuh ya, winners. Iya. Terus di balapan ini Styrian juga menang. Menurut gue Mercedes akan kuat di Hungaria. Iya, mungkin saingannya terbesarnya mungkin Hamilton itu sih mungkin ya. Kan tadi emang bicara Hamilton. Oh, Verstappen ya. Verstappen. Ya, cuman gue yakin gue yakin bisa lah. Mengalahkan sih sebenarnya, karena gue pengen apalagi masih Max ini kan usianya kan nggak beda jauh dari kita kan, tapi dia udah ada di mana, udah bisa ada di bangku formula gitu kan. Apa korelasinya sama nanti? Ya maksudnya korelasinya opo? Kagak, maksudnya ya ajang pembuktian gitu loh. Ya semua orang juga mau membuktikan anjay. George Russell juga mau membuktikan. Kemarin aja kualifikasi dia posisi 12 loh. Keren itu loh. Di tim Williams. Posisi 12. Iya, posisi 12. Kualifikasi. Semua juga mau membuktikan, wih. Iya, membuktikan kalau dia mampu gitu kan. Mampu buat podium pertama. Iya. Bisa ya rentetan positif di Hungaria. Ya ingin raih itulah ya. Ya. Ya kalau gue sih kembali lagi ke yang Austria, Bang. Ya lagi-lagi sih. Jangan sampai jadi kayak insiden-insiden. Tahu-tahu mobilnya mogok kayak race pertama. Insiden-insiden. Iya tuh. Aduh. Itu gua pada saat ngeliat Max gitu,
gue mukul pegangan sofa gitu loh. Sialan. Anjir gitu, maksud gue apa ya, menurut gue Max bisa menang sih kalau emang dia nggak mengalami masalah pada mobilnya sih. Bisa ngejar Bottas sih paling nggak, menurut gue ya. Itu sih menurut gue. Kalau gue sih lagi Bottas ya nanti ya. Iya, Bottas. Kalau gue kembali lagi ke yang balapan Austria kemarin. Sebenarnya ya seperti yang gue udah bilang, bahwa di Austria ini gue ada feeling bahwa ada penghuni podium baru, dan terbukti Lando Norris kan. Penghuni podium baru ya. Meskipun dalam hal pemenang, pole position dan segala macam, gue total salah. Sangat salah. Kalau kalian mau tahu prediksi gue ya bisa cek aja lah video episode 4. Jadi ya bisa gue bilang ya, untuk Hungaria ini akan jadi balapan yang cukup seru lah. Nggak seseru balapan Austria pertama, tapi untuk balapan Hungaria ini akan cukup seru. Paling nggak ya kurang lebih sedikit di atas ya balapan Styrian tadi deh, kalau menurut gue. Ferrari menurut gue belum akan kuat. Paling nggak Ferrari akan kuat ketika di GP Inggris, karena GP Inggris rentan jadwalnya cukup panjang, sekitar 2 minggu dari GP Hungaria kalau tidak salah ya. 2 mingguan ya? Iya, sekitar 2 mingguan. Jadi menurut gue pembuktian Ferrari itu di GP Inggris, di double header GP Inggris menurut gue ya. Kalau untuk tracknya sendiri sih, kalau yang gue lihat ya, ini jujur sih Hungaria tuh track yang cukup melelahkan bisa gue bilang. Karena cuacanya yang panas. Di Hungaria tuh panas, terkenal panas, cuacanya. Iya, panas. Banyak rumput kering gitu. Track cukup panas, dan juga tracknya nih menuntut fisik bisa gue bilang. Banyak tikungan yang bener-bener teknis sekali gitu, yang menuntut fisik, sehingga ya para pembalap juga akan capek juga sih, sekitar 70 lap ya kalau nggak salah Hungaria. Tapi track ini cukup pendek sih, nggak sependek Red Bull Ring, tapi menurut gue pendek. Tapi sayangnya ini track menuntut fisik bisa gue bilang, dan track yang cukup menyebalkan bisa gue bilang sih. Ya, berarti problematikannya di tikungan berarti ya? Iya. Itu di tikungan. Cuman namun kan dia pendek kan ya? Iya. Sirkuitnya kan pendek kan. Dibanding sama Austria kan lebih pendek Hungaria kan? Betul. Dan juga di Hungaria ini Mercedes sih menurut gue cukup unggul. Max mungkin akan meraih pole-nya, tapi menurut gue nggak berani jamin. Menurut gue ini akan jadi balapan Mercedes. Oke. Ferrari masih belum, tapi Red Bull bisa mengancam. Ya asalkan nggak sial aja Albon sama Max. Albon sama Max ya. Iya, asalkan mereka bisa memberi tekanan pada Mercedes. Tapi kalau Ferrari belum. Dan juga Racing Point pace-nya cukup bagus nih bisa gue bilang. Mungkin ini akan jadi dengan mesin yang sama dengan Mercedes dan dengan setup mobil yang bagus, ya menurut gua sih Racing Point akan memberi kejutan di sini. Terlebih lagi balapan kemarin cukup ya bisa dibilang ini tim bisa bersaing lah gitu. Patut diwaspadai, jadi kuda hitam menurut gua. Gitu. Kuda hitam. Paling itu sih kalau untuk Hungaria ya. Oke, langsung prediksi aja mungkin, Wim. Prediksi ya, tinggal 10 menit lagi by the way. Maklum, Zoom gratisan, belum premium. Oke. Prediksi gue pertama podium. Ini podium atau gimana nih? Iya. Podium. Langsung aja siapa yang menang. Ini cuma satu balapan kok Hungaria. Pole siapa ya? Kalau podium sih, kalau gue bisa mudah-mudahan sih benar sih. Podium pertama itu Max, kedua Hamilton,
ketiga Bottas. Nah, cuman nggak tahu nih ini benar atau Kalau enggak. Paul, Kan cuman prediksi ya. Prediksi ya iya bisa jadi prediksi. meleset gitu. Iya, kayak prediksi ini aja, prediksi ramalan cuaca BMKG. Iya, iya, Mereka iya. memprediksikan nih cuaca ini, tapi kan belum tentu. Nah, Belum betul. tentu akan terjadi. Mm-mm. Tapi bukan Cuman, berarti bukan berarti itu tidak akan terjadi tapi belum tentu gitu loh. iya, iya. Belum valid ya. Iya, Ya betul cuman tuh. itu aja sih prediksi gua. Max pertama, Hamilton kedua, Bottas ketiga gitu loh. Oh, Kalau itu loh misalnya ya. nanti ada perubahan lagi, mungkin ketiganya siapa? Ketiganya Sainz atau ketiganya Albon barangkali ya itu di luar itu kita kan. Iya. Dan McLaren cukup bisa menjadi kuda hitam juga sih, bukan kuda hitam sih, mungkin jadi pengganggu dari Red Bull sama Mercedes. Oh iya, terus yang itu Alonso, nah itu gimana tuh? Katanya kan mau Paul, balik dia. prediksi dulu dong gua. Oh ya udah, silakan prediksi ya. Ya, Gua kalau gua sih em, prediksi ya, yang diraih Paul itu Hamilton. Hamilton. Balapannya satu Hamilton, dua Max, ketiga Albon. Albon ya. Bisa Albon, bisa Sainz mungkin, bisa Bottas, tapi bisa Bottas mungkin ya. Posisi 3 kurang pasti juga, tapi 1-2 menurut gua si Hamilton, Max ya tadi ya. Posisi 1, posisi 2 ya. Ya, posisi 3 antara Albon, Sainz, Bottas itu kalau mungkin ya. gua. Iya. Itu sih dari gua. Yuk, mau lanjut apa lagi? Nah, nanti tuh yang Alonso katanya ada apa kabar bahwa dia comeback gitu ke Formula One. Bukan kabar lagi, emang udah pasti, Wim. Udah pasti dia comeback untuk musim depan. Nah, tuh apa sudut pandang lo gimana tuh? Kalau setuju atau enggak dulu dah? Mungkin lu dulu deh. Soalnya gue cukup panjang. Kalau gue sih ya agak-agak gimana ya? Enggak. Pertama dari segi usia ya, usia. Iya. Dari segi usia juga udah, kalau misalnya usianya masih seusia Bottas gitu, Vettel itu masih, misalnya dia ada misal dia nggak di F1, terus tiba-tiba ada kabar dia balik lagi ke F1. Nah itu kalau buat gue pribadi ya masih wajar lah dari segi usia ya, dari segi usia. Iya. Nah kalau Alonso kan usia udah berapa itu? Hampir nyentuh kepala 4 kan? Iya, tahun depan kepala udah 4. Tahun depan kepala 4. Tahun depan kepala 4. Nah, ya. Tapi dia masih kekeh buat balik lagi ke F1 gitu loh. Iya. Nah itu kalau gue sih agak-agak ya bisa dibilang nggak like sih. Nggak like ya? Iya. Mending kalau misalnya itu kayak ikut kayak IndyCar barangkali, atau mungkin IndyCar yang lebih cocok ya kalau di buat si Alonso ini loh. Bisa, IndyCar bisa, apalagi dia kan incer Triple Crown tuh, 24 Hour Le Mans dia udah dapat. Lalu si Monaco Grand Prix dia udah dapat di tahun 2007. Nah, IndyCar nih, Indy 500 belum. Indy 500 ya incer belum ya? kursi full time IndyCar gitu loh. Ini cuma 2017-2019 dia cuma ngikut satu balapan doang Indy 500. Iya. Nah, kenapa daripada balik ke F1, kenapa nggak ikut yang ajang seperti itu? Jadi kan bisa dapat di triple itu kan? Triple Crown ya. Berpeluang besar malah kalau menurut gue kalau lu bisa ikut full time seat, full time racing lah, satu musim penuh gitu. Iya. Oke. Ini sebentar dulu gue ngecek dulu berapa menit lagi. 3 menit lagi. Oke, langsung saja sih. Jadi kalau menurut gua kenapa gua nggak setuju, jujur nggak setuju banget Alonso untuk ke F1. Pertama,
Dia Kevin mau ngapain? Ya Apa yang dia raih? Enggak, yang gue tanyakan. Apa yang ia mau raih? Juara dunia. Dengan ya, Renault. Maybe mungkin ya. Pak, ini bukan Renault zamannya dia. Renault yang dulu sama yang sekarang itu sangat berbeda. Iya. Apa yang mau dia raih gitu loh? Lu udah dapet Monaco, udah conquer Ronaldo, conquer, udah menaklukkan Monaco. Iya. Lu udah mendapatkan 2 gelar juara dunia F1. Iya. Lu mau apa di F1? Dan juga ya emang ini bukan permintaan Alonso untuk ke Renault, tapi Renault yang minta Alonso, dan Alonso malah menyetujui. Dan yang gue tanya, apa yang lu mau raih di F1? Itu aja sih kalau gue sih. Dan yang kedua, kalau gue sih positif, mungkin ingin raih unbeaten kali, tidak terkalahkan gitu. Ya tidak, maksudnya apaan? Ya misalnya musim selanjutnya nih, musim depan nih, ya apa ya, ingin misalnya dari awal GP sampai berakhirnya musim itu dia yang menang gitu. Nah itu kan enggak. Jadi mustahil enggak. Mustahil parah. Sama kayak Arsenal tim bola kan apa, unbeaten tuh selama 1 musim kan. Oh iya, tapi kan beda itu konteks, itu bola. Nah ini kalau apa ya? Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua, iya seperti yang tadi, poin itu tadi yang lu bilang. Kenapa lu nggak incer full time seat IndyCar? Nah, untuk meraih Indy 500. Apalagi lu apa ya? Oke, lu berpengalaman, tapi lu ketika pada saat lu masuk ke suatu ajang baru, lu perlu belajar lagi dong. Iya, betul. Seperti World Endurance Championship, dia incer 24 Hour Le Mans, dapat full time sama Toyota. Menang 24 Hour Le Mans. Meskipun ya tim kuatnya cuma Toyota doang sih. Jadi ya nggak heran menurut gua sih bisa menang Alonso. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa nggak incer kursi IndyCar full time lah dari awal musim sampai akhir musim? Kenapa? Apa karena Mas Pon? Ya, sponsor cuma orang sono udah pada kenal Alonso, merem sponsor kalau dibagi dia mah. Tapi kenapa nggak incer full time seat? Di itu tadi menurut gua ya kenapa lu nggak incar full time seat di IndyCar gitu? Soalnya apa ya? Betul. Ya sembari lu latihan mengenai cuaca Amerika, mengenai aspal sirkuitnya, mengenai apalagi ya, mobilnya mungkin bisa apa sih namanya? Menghafal karakteristik mobil lebih dalam lagi. Yes, itu sih menurut gua ya. Dan poin ketiga, yang ketiga itu apa ya? Gue gitu sempat nge-SG mengenai pendapat gue, kenapa gue ya nggak terima aja, Alonso nggak pantas. Dan itu usia umur, soal umur. Ya emang sih umur juga tahun depan kan udah kepala 4. Iya, soal umur juga ya emang sih untuk usia dia, untuk dia tuh usia hanyalah angka. Ya bisa lihatlah kita apa sih namanya, determinasinya gitu. Determinasinya tuh masih ada gitu untuk mengikuti suatu ajang gitu. Tapi ya kembali lagi ini bukan Formula 1 usia dia, ini udah berbeda Formula 1-nya, Pak. Regulasinya berbeda dan dia harus belajar lagi, lebih belajar lagi. Dan lu udah menguasai Formula 1 ya, lu untuk apa belajar lagi gitu? Untuk apa lu kembali gitu? Iya. Itu sih menurut gua. Dan yang keempat nih, ya bisa kita lihat banyak dari kita fans Formula 1 tuh menyambut gembira Alonso ke F1. Ya ini jadi bukti bahwa F1 tuh masih butuh sosok seperti Alonso yang istilahnya muka lama lah. Sekarang muka lama kayak siapa? Vettel, Hamilton. Dan Alonso
apa ya, mungkin bisa menjadi ya role model sih menurut gue, role model untuk apa sih namanya, ya kayak membangkitkan gairah bisa dibilang. Tapi menurut gue ini bukan F1 zamannya dia 1 atau 2 dekade yang lalu, ini udah beda zamannya, udah berbeda. Dan F1 tuh butuh regenerasi bisa gue bilang ya. Kalau dulu Formula 1 pembalap rookie-nya rata-rata usia 25-24, sekarang umur 20 aja udah bisa masuk F1. 18 tahun juga udah bisa masuk F1. Iya. Padahal 18 tahun emang kita masih ya masih ngapain Makanya ya? iya kan. 18 Udah lah, tahun. gak usah Gua 18 dibahas tahun itu masih mah. Gak usah dibahas lah, itu kagak. episode kemarin itu. Iya. Kagak maksudnya ya Nah, mau apa ya, menggambarkan bahwa F1 yang saat ini F1 yang saat ini apa ya, usia-usia talent-talent muda tuh bermunculan semua gitu loh. Bisa iya, dibilang. kayak Lance Stroll, meskipun Lance Stroll itu dibantu bokapnya untuk masuk ke F1, tapi dia cukup punya bakat. Lando Norris, 20 Iya. tahun. Jadi ya apa, ini udah bukan zamannya dia, zamannya Alonso sih menurut gua. Dan juga yang Zamannya iya, zamannya kita. sekarang udah zamannya kita ya, dan menurut gue Nah, Evan butuh regenerasi, butuh itu mau nggak mau gitu loh. iya. Soalnya ini apa ya, perkembangan zaman kan cepet ya. Iya. Gaknya dari segi olahraganya banyak, gaknya F1 kok, sepak bola juga setiap perkembangan tuh setiap tahun perkembangannya berbeda-beda gitu loh. Dan Iya. itu cepat pergantian sistem atau apanya gitu. Menurut gua F1 butuh regenerasi dan ya perubahan sini. Dan yang terakhir juga ya F1 Renault kan punya pembalap junior, punya apa sih namanya, divisi untuk pembalap junior gitu. Ada Christian Lundgaard yang di Formula 2 yang oke, sama Guan Yu Lundgaard, Zhou. Guan Yu Zhou. Kenapa nggak pakai salah satu dari mereka aja? Kalaupun emang lu mau pakai pembalap yang berpengalaman, kenapa nggak rekrut Hulkenberg lagi? Kenapa Nico nggak Hulkenberg. kenapa nggak rekrut Sebastian Vettel aja? Rosberg Daripada mungkin. Rosberg udah nggak dia. Enggak, Gapnya dari juga segi jauh. usia mungkin masih Usia dia dibanding Alonso. Hamilton. Tapi Dibanding dia Alonso kan. tapi dia udah benar-benar full, nggak mau ikut balapan apapun. Oh ya udah, berarti Setelah 2016 dia full, dia nggak mau ikut balapan soalnya dia lebih ngurus keluarga aja gitu. oh oke. Bagus. Ya. Dan juga ya apa ya, ya itu punya Guan Yu Zhou sama Christian Lundgaard, rekrut aja salah satunya. Guan Yu Zhou malah menurut gua lebih mateng ya daripada Lundgaard. Masih butuh setahun lagi menurut gua untuk di Formula 2 gitu, untuk memantapkan lah istilahnya. Tapi ya kalau misalnya lu mau pembalap tua, kenapa nggak Vettel aja? Vettel nganggur loh tahun depan. Kenapa nggak Nico Hulkenberg tarik lagi? Kenapa harus Alonso gitu? Nah itu yang jadi pertanyaan. Menurut gue cuman ya. Lagi-lagi fans Formula 1 di Indonesia apa ya, menyambut gembira Gak gitu. hanya Indonesia, dunia. Oh semuanya, dunia ya. Semuanya, makanya pada kayak oke, gue jujur happy Alonso kembali. Tapi menurut gue nggak kurang pantas bisa dibilang. Gue nggak tahu apa yang direncanakan Renault, kenapa bisa merekrut Alonso. Gue nggak tahu ya. Dan menurut gue nggak ada salahnya merekrut kayak Guan Yu Zhou atau Lundgaard. Guan Yu Zhou lah paling nggak, rekrut aja pembalap muda. Contoh lah McLaren musim lalu lah. Setelah ditinggal Alonso, Jenson Button dan pembalap tua, jadi bagus lagi loh McLaren. Sama Carlos Sainz sama Lando Norris. Dan juga apa ya, hubungan
hubungan yang sehat antar pembalap muda yang gap usianya nggak begitu jauh, menurut gua akan sehat-sehat aja bagi Renault. Esteban Ocon 96, Guan Yu Zhou 99. Kalau di McLaren, Sainz 94, Lando Norris 9 berapa? 99. Jadi untuk gua akan set. Nah, sementara Alonso, nah yang gua khawatirkan Renault akan lebih berpihak ke Alonso daripada Ocon. Itu yang gua khawatirin. Soalnya lagi-lagi nih Alonso nih bisa dibilang egonya tinggi nih. Gue juara dunia 2 kali. Gue paling pengalaman di Formula 1. Ya mau kalau tim yang mau merekrut gue ya harus mengutamakan gue, kasarnya gitu gue. Kalau gue ya ngeliatnya, egonya cukup tinggi bisa gue bilang si Alonso. Makanya itu kayak Stoffel di McLaren, Stoffel Van Dorn kayak dipinggirkan juga sama McLaren. Terus apa gitu? Ya gitulah menurut gue. Itu sih yang gue lihat sih. Itu pandangan gue mengenai Alonso comeback. Gue happy aja gue sih. Cuma gue nggak sepakat Alonso balik. Ya cuman apa ya, lagi-lagi kita lihat nanti aja lah perkembangannya dia itu gimana. Kalau menurut gue nih rencana jangka pendeknya Renault mungkin mengembangkan mobilnya, dia butuh orang yang pengalaman. Ya lagi-lagi kalau emang lu butuh pembalap berpengalaman, kenapa lu nggak rekrut Vettel aja? Vettel nganggur kok. Kenapa nggak Hülkenberg aja? Usia juga mereka masih bisa lah gitu loh. Bisa lah. Hülkenberg 87 dia se-Vettel dia. 87 berarti tahun depan tuh 35 34 ya masih bisa lah gitu menurut gua. Jadi apa ya? Mungkin untuk ya ini rencana jangka pendeknya Renault semusim 2 musim ke depan ya paling 2020 akhir 2022 Alonso pensiun lagi, nggak ikut balapan Formula 1 lagi. Yang gue lihat sih begitu. Dan juga untuk pembalap tua ya Raikkonen juga belum pasti nih. Akan memperpanjang kontraknya di Alfa Romeo apa enggak. Soalnya ini bukan nggak mungkin nih ini jadi musim terakhir Raikkonen. Atau mungkin musim depan paling enggak. Tapi menurut gue feeling gue sih ini bau-bau Raikkonen pensiun sih. Kalau yang gue lihat. Itu paling sih itu dari gue. Kenapa nggak ambil full time seat IndyCar? Kenapa nggak dari Renault? Kenapa nggak Guan Yu Zhou aja yang diambil? Apa karena dia kurang mateng? Kalaupun emang dia di hasil Formula 2-nya masih belum pasti nih bagus apa enggak ya paling at least tunggu akhir musim gitu, akhir musim baru diumumin siapa yang jadi pembalap Renault gitu kan. Renault juga belum kan Guan Yu Zhou juga belum ini. Itu sih dari gua. Itu dari lo ya. Kalau tadi gua sih cuma menekankan yang tadi sih IndyCar ya. Iya. Iya. Karena itu yang dibutuhkan Alonso itu Triple Crown. Nah, konsen ke IndyCar aja udah gitu loh. Gak usah ikut satu balapan doang. Ikut full time IndyCar gitu loh. Itu sih yang gua sayangkan. Iya. Peluangnya udah gede banget, gua ngapain balik lagi ke F1 kan? Bakal juga belum tentu di F1 dia bisa bagus kayak dulu kan. Kok paham? Iya. Kayak itu dan yang gue takuti sih ya itu Renault akan tenggelam dan Ocon akan dipinggirkan menurut gue dan lebih mengutamakan Alonso. Ini jadi hubungan yang kurang sehat jadinya gitu loh. Iya makanya. Lebih lagi nanti. Ya kita lihat nanti aja lah. Ya lagi-lagi apa ya kita lihat. Kita kan nggak bisa memprediksikan apa aja yang akan terjadi kalau Alonso balik lagi ke F1 gitu. Apakah dia
apa ya, makin meningkat. Maksudnya meningkat tuh maksudnya makin apa ya, Bagus, makin Kak. mantep lah gitu ya kan. Iya, Atau malah justru makin apa ya, seret. terprosok ke bawah gitu loh. Iya. Dan juga kan menurut gua Alonso sih udah habis sih semenjak dia pergi ke McLaren bermesin Honda 2015 ke atas. Pada saat 2018 McLaren pindah ke mesin Renault, jeblok juga dia. Nggak Iya, jauh beda makanya sama itu. musim lalu menurut gua sih. Nah, itu sih kok. Ya, makanya itu sih gue opini gue yang tadi tuh yang lebih gue tekankan tuh yang indie itu loh, indie. Iya. Apa nggak dia mempertimbangkan indie gitu loh, indie, ajang indie jadi bahan pertimbangan buat dia. Ketimbang dia Iya. harus comeback ke F1 gitu loh. Iya. Balik lagi. Iya. Tapi lagi-lagi kita juga nggak kayak istilahnya bukan doesn't mean disrespect to Alonso. Kita respect banget ya pastinya. Dua kali juara dunia di Formula 1. Tapi emang ya udah zamannya udah habis gitu menurut kita. Itu Udah ya. selesai. Itu ya. Udah selesai. Menurut kita udah selesai. Meskipun ya kita lihat nanti lah bagaimana. Bisa saja dia tahu agresif lagi dulu, kita nggak tahu. Ya jadi gitu aja dari menurut gua sih. Dari kita di garis balap. Oh ya, pembahasan selanjutnya apa nih Wim kira-kira? Oh ya, bahasan selanjutnya mungkin belum pikir-pikir ini kita nih. Bingung aku. Soalnya apa selanjutnya kapan nih? Jedanya berapa lama nih pembahasan selanjutnya? Kayaknya Hungaria ini sekitar 2 minggu, Wim. 2 mingguan. Jedanya ya? dari Hungaria ke Inggris tuh sekitar 2 minggu jaraknya. 2 mingguan ya? 2 minggu. Iya, 2 minggu. Iya, sekitar 2 minggu kalau tidak salah. 2 mingguan. Ya. Coba gua selama ya kita share dari sekarang aja mungkin ya. Untuk di episode selanjutnya. Ya mungkin untuk episode selanjutnya sih kita bahas, ya kita nggak tahu sih apakah bahas mungkin MotoGP kah atau mungkin kita akan bahas MotoGP untuk apa? Untuk pertama kalinya? Kita nggak tahu. Atau mungkin kita bahas nunggu sampai GP menjelang GP Inggris kita preview lagi GP Inggris double header. Ya kita nggak tahu, lihat nanti aja ya. Oke, jadi ya kalau dari ya lihat situasi dan kondisi lah ya. Iya, sama situasi review dan kondisi terutama kondisi wifi rumah gua. Nah, itu seperti apa? Ya, apalagi gua susah untuk menghubungi lu. Itu gua sulit banget guys, gua menghubungi sini anak satu, sumpah. Udah gitu jawabnya kadang rada ini lagi ngeyek lagi, sialan emang kan. Gitu. Ya udah, jadi mungkin untuk episode selanjutnya kita nge-review Hungaria sama nge-preview ulas sebelum balapan apa sih? Ya Inggris ya, British Grand Prix ya. Oke, mungkin itu saja dari kita garis balap. Gua Bagus dan gua Yogo. Ya, selamat malam dan sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menikmati GP Hungaria ya. Salam motorsport.